Saudara, tema khotbah kita terobosan, ya, breakthrough, terobosan tentang pelayanan, terobosan panggilan Tuhan. Jadi tema khotbah saya minggu ini adalah terobosan panggilan Tuhan. Dr. Billy pernah berkhotbah tentang melayani Tuhan, dan salah satu poinnya adalah panggilan Tuhan. Dan saya saat ini menggali tentang panggilan Tuhan yang lebih dalam lagi. Dan saudara harus siap, katakan aku siap. Saudara siap gak nih? Harus siap? Amin. Sebab ini panggilan surgawi yang gak main-main lagi, saudara. Kita benar-benar harus katakan aku siap Tuhan untuk menerima panggilanmu, ya. Panggilan surgawi. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Kita akan baca ini. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Wih, kapan itu sebelum permulaan zaman? Terima kasih Kak Jos, sangat membantu saya, luar biasa. Ya, jadi Dia dalam memanggil kita bukan karena perbuatan kita, bukan karena aku pintar, bukan karena aku hebat, bukan karena aku kaya, bukan karena aku cantik, bukan karena aku cakep, bukan karena aku bisa melakukan segala sesuatu, bukan karena perbuatan kita. Tetapi Tuhan memanggil kita berdasarkan maksud dan apa? Kasih karunia-Nya sendiri. Jadi sebelum permulaan zaman, kita semua ini udah dipanggil Tuhan. Katakan amin. Gak ada yang tersisa yang tidak dipanggil Tuhan. Tapi kita harus meresponi panggilan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil siapa? Semua umatnya. Gak cuma pendeta, gak cuma yang namanya harus pelayanan di sini, saudara. Tapi semua umatnya dipanggil Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa panggilan Tuhan ini sangat berharga buat kita semua. Kenapa? Karena ini inisiatif Yesus sendiri, saudara. Yesus sendiri yang punya inisiatif untuk memanggil kita. Jadi bukan kita yang berinisiatif untuk ketemu Yesus, tapi Yesus sendiri yang berinisiatif untuk terlebih dahulu memanggil kita menjadi umatnya, menjadi murid-muridnya Tuhan. Amin, saudara. Dan saya mau katakan bahwa panggilan Tuhan ini adalah panggilan yang tertinggi. Panggilan Tuhan ini adalah panggilan yang tertinggi, terhormat. Artinya ini undangan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Ini undangan yang terhormat. Dan saudara harus bisa dipanggil Tuhan. Dan kita juga boleh menjadi pilihan Tuhan. Saudara. Banyak semua orang dipanggil Tuhan. Tapi tidak semua orang dipilih Tuhan. Tetapi saya memperkatakan bahwa GBI HICC di Kota Kupang ini semuanya terpilih dan terpanggil dan terpilih untuk melayani Tuhan. Amin, haleluya. Jadi ini adalah panggilan yang tertinggi. Kenapa panggilan yang tertinggi? Karena ini adalah panggilan surgawi, saudara. Kalau panggilan surgawi itu apa ya? Jadi surga yang panggil kita harus peka nih suara kita untuk dengar panggilan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri. Mungkin nafirinya bisa nggak bergaung lagi di tempat kita loh. Karena keegoisan kita, karena dosa kita, nggak dengar lagi suara Tuhan memanggil. Panggilan surgawi itu jadi dari surga ke surga, saudara. Jadi surga yang panggil kita. Jadi begitu panggilan yang terhormat, panggilan tertinggi. Kalau suatu hari saudara dapat undangan dari istana presiden, saudara pasti akan mempersiapkan dengan sebaik mungkin, dengan satu antusias, saudara. Ini yang manggil kita itu siapa? Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah memanggil kita. Panggilan surgawi dari surga ke surga, saudara, ya. Jadi panggilannya itu, tujuannya itu jelas ke surga gitu. Mari kita buka Filipi 3 ayat 14. Bagaimana kita cari untuk panggilan surgawi ini? Filipi 3 ayat 14, ya Kak Joshua. Dan berlari ke 14 dulu. Filipi 3 ayat 14. Ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, panggilan surgawi ini saudara kita harus perebutkan. Karena kita harus berlari-lari kepada panggilan surgawi. Kita harus perebutkan sampai, saudara pernah lihat pertandingan lari? Ya, dia berlari fokus ke depan, saudara. Memperebutkan apa?
hadiah. Hadiah apa yang kita akan peroleh ketika kita berlari fokus sama Tuhan? Hadiah surga. Surga itu menjadi hadiah buat kita di dalam segala jerih payah kita di dalam dunia ini. Jadi saudara, pastikan kita bekerjanya nggak sia-sia. Pastikan kita hidup di dunia ini nggak sia-sia. Tetapi segala jerih payah kita, segala susah kita, segala apa yang kita lakukan dengan kita memperoleh hadiah, Tuhan sudah siapkan kepada kita semua, itu surga. Amin. Fokus kita harus surga. Orang yang fokusnya surga itu bukan berarti harus khotbah di mimbar terus. Belum tentu juga orang yang khotbah di mimbar masuk surga, saudara. Belum tentu juga orang yang mengadakan mujizat-mujizat itu juga masuk surga. Amin. Tetapi kita semua ini, kita ada dalam panggilan yang sama, yaitu panggilan surgawi, supaya fokus kita ke surga. Jelas gitu loh. Kita sebagai apapun di dalam dunia ini, posisi apapun kita. Walaupun cuma hanya sebagai ibu rumah tangga kayak saya gini, saudara. Tapi saya punya fokus surga. Apalagi sebagai guru, sebagai dokter, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai apa lagi? Sebagai pelajar, sebagai pedagang, semuanya fokusnya surga. Ya, panggilan surgawi itu sangat berguna buat kita. Itu sangat penting bahkan saya katakan. Kenapa panggilan surgawi itu sangat penting? Karena kita sudah bisa mengarahkannya enggak ke sana kemari lagi gitu loh. Tapi kita udah mengarahkan ke depan panggilan surgawi, yaitu surga yang kekal, saudara. Dan dalam panggilan kita ke surga juga, kita harus ada kedisiplinan dalam hidup kita. Kita harus ada kerja keras. Yang paling penting lagi, kita harus bisa bekerja sama dengan kuasa Roh Kudus. Jangan cuma bekerja sendiri, saudara. Capek sendiri dan kita tidak akan mencapai dengan maksimal. Kalau kita tidak mencapai campur tangan dengan kuasa Roh Kudus. Dan saya mau pastikan juga dengan memenuhi panggilan Tuhan itu, pastikan bahwa kita sudah ditangkap oleh Yesus. Ditangkap oleh Yesus. Paulus mengatakan ini ya, bahwa dia sudah ditangkap oleh Yesus. Paulus Filipi 3:12, Kak Joshua. Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus menyatakan dirinya, posisinya sekarang gitu ya, bahwa aku sudah ditangkap oleh Yesus. Jadi bukan Paulus yang menangkap Yesus, tapi Yesus yang menangkap Paulus. Dan saya percaya bahwa Yesus saat ini juga mau menangkap kita semua, pribadi demi pribadi. Katakan saya, ditangkap oleh Yesus. Saudara tahu tujuan Yesus menangkap kita untuk apa? Supaya kita menjadi dewasa. Gak kayak anak-anak lagi gitu loh. Cepet-cepet apa-apa ngambek. Kalau anak-anak gitu kan, gak dikasih susu marah, nangis. Ngompol nangis. Tapi kalau orang dewasa enggak, dia lapar, dia cari makan sendiri. Dan Yesus menangkap kita mau supaya kita menjadi dewasa. Katakan dewasa. Kita dewasa. Amin. Umur tidak menunjukkan kedewasaan kita. Tetapi proses hidup menunjukkan kepada kedewasaan yang sempurna di dalam Yesus. Dan kita bukan hanya dewasa, tapi Yesus mau kita menjadi sempurna. Wih, enak banget ya, kalau sempurna itu luar biasa sekali. Saya paling senang dengan kata-kata sempurna ini, saudara. Tidak ada cacat sedikit pun. Oleh sebab itu, kalau kita dengan kemampuan kita sendiri, kita dengan apa yang kita bisa sendiri, kita nggak akan bisa menjadi sempurna. Hanya di dalam Yesus kita bisa mendapatkan kesempurnaan itu. Amin. Saudara percaya itu? Yesus yang sanggup menyempurnakan kita. Sehingga saudara, dalam kesempurnaan itu, Paulus yang tadinya membenci siapa? Membenci kita nih. Orang-orang yang mengikut Yesus, Paulus benci banget. Kayaknya di dalam hidupnya dia pokoknya memburu orang-orang yang kenal Yesus. Memburu orang-orang yang percaya Yesus, bahkan mau membinasakannya. Tetapi ketika Paulus ditangkap Yesus, berubah 180 derajat. Tadinya Paulus jahat, tadinya di dalam hidup Paulus bilang, apa yang merupakan kebanggaanku, apa yang merupakan kesombonganku. Mungkin Paulus dulu kan sebagai pemimpin, orang kaya, ya dia kan pengusaha juga, saudara. Apa yang menjadi kebanggaan Paulus, Paulus bisa berkata ketika ditangkap Yesus, itu menjadi sampah dan dibuang ke tempat sampah.
Tapi apa yang menjadi kerugianku, apa yang kuanggap tidak untung, apa yang tidak kuanggap dalam hidupku tidak menguntungkan, saudara, Paulus justru mengambilnya. Dan itu menjadi berharga di mata Tuhan. Dia mengejar panggilan surgawi itu. Dan saudara, luar biasa Paulus ya. Saya percaya bahwa kita juga harus tahu posisi kita bahwa kita sudah ditangkap Yesus. Supaya kita nggak lengah lagi. Supaya kita matanya tertuju dalam panggilan surgawi itu, saudara. Kita harus pastikan posisi kita sudah ditangkap Yesus. Katakan, aku sudah ditangkap Yesus. Orang yang ditangkap Yesus bisa merasakan keindahan surga. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini. Percaya? Amin. Kalau saudara masih sekarang merasakan neraka, pastikan Tuhan tangkap aku Yesus. Supaya aku merasakan surga di dalam dunia ini. Dan saudara, bukan cuma saudara yang merasakan surga. Ketika kita ada di sekeliling dimanapun kita ada, surga itu bisa menyebarkan ke mereka yang kita bisa merasakan auranya kita ada surga. Amin. Haleluya, luar biasa ya. Dan hal yang kedua yang saya catat, yang pertama tadi, apa itu artinya panggilan? Kita harus mengerti tentang panggilan surgawi. Lalu yang kedua ini, poin kedua yaitu melupakan masa lalu. Gimana lupa Bu? Nggak bisa lupa lah, itu kan banyak ceritanya ya. Paulus katakan ini di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13-14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin, terima kasih Kak Jos. Aku melupakan apa yang di belakangku. Saudara, keputusan Paulus ini adalah keputusan yang tegas. Keputusan yang tepat. Saya mau kita semua di sini beramai-ramai, kita sama-sama membuat satu keputusan yang tepat, keputusan yang tegas untuk melupakan apa yang menjadi masa lalu kita. Sehingga masa lalu kita itu tidak merintangi kita ketika kita mau berlari ke depan. Kita harus pastikan bahwa kita sudah melupakan apa yang menjadi masa lalu kita. Mungkin gak bisa, memang susah, memang sulit. Tanpa kuasa Tuhan kita gak bisa. Tapi saya pastikan saudara yang dengan tegas, kayak Paulus itu tegas mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kita harus tegas mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara, ketika kita tegas mengatakan ini, maka segala perkara-perkara yang buruk di depan masa lalu, segala yang tidak baik di masa lalu, segala yang menyusahkan kita di masa lalu, itu akan stop, akan berhenti, tidak menghantui kita lagi, tidak merintangi kita lagi. Tapi kita akan melihat masa lalu kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau aku sampai ada semua hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan buat aku ada saat ini. Masa laluku tidak akan merintangi untuk aku bisa jalan terus. Masa laluku tidak akan membawa aku untuk kita terus ada di dalam masa lalu yang kelam, yang susah. Jadi saudara harus punya cara pandang yang benar tentang masa lalu. Kita harus punya kita harus cara pandang yang benar dan kita tidak hidup di masa lalu terus. Tapi kita katakan bahwa aku hidup di masa kini dan ke depan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Dan saudara, saya mau katakan ini. Kita harus mengampuni segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Sulit, memang gak gampang. Kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus. Tapi kita harus bisa mengampuni. Mungkin mengampuni kita sendiri juga, saudara. Mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Mengampuni orang-orang sekitar kita yang membuat masa lalu kita jadi jelek. Tapi kita harus berani mengampuni masa lalu kita. Ya, dan kita harus belajar. Menerimanya, belajar. Belajar itu kan gak harus sampai bisa kan. Tapi belajar sampai bisa. Artinya ketika kita belajar berarti kita masih bodoh. Kita masih terus masa lalunya menghantui kita. Tapi kita terus belajar. Belajarnya gimana? Kita melihat proses masa lalu itu. Kita melihat segala sesuatu yang tidak baik itu. Kita melihat segala sesuatu itu menjadi sebuah sejarah, saudara. Sejarah hidup kita yang terjadi di dalam hidup kita. Ya. Dan dengan
kita mengucap syukur akan Tuhan. Proses hidup itu membuat kita mengucap syukur. Betapa Tuhan baik, betapa Tuhan luar biasa, betapa Tuhan dahsyat. Tuhan bahkan sudah memilih kita di awal zaman, saudara. Mungkin sebelum kita dibentuk, Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah mau panggil kita. Betapa istimewanya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kita harus keluar dari jeratan masa lalu. Kita nggak terus-menerus di dalam masa lalu yang menghalangi kita. Kita melupakan semua yang ada di belakang kita untuk kita boleh berlari mencapai panggilan surgawi itu di dalam Tuhan. Kita tetap fokus dan mendapatkan tujuan hidup kita, yaitu panggilan surgawi. Hal yang kedua itu, dan hal yang ketiga adalah fokus dan mengejar. Saudara, mungkin kadang-kadang kita nggak fokus dalam hidup kita. Tapi kalau segala sesuatu kita fokus, saya percaya akan ada keberhasilan, kesuksesan ya dalam hidup kita. Filipi 3 ayat 13-14 tadi Kak Joshua sudah baca. Itu mengarahkan diri kita kepada apa yang di depan kita. Jadi apa yang di depan kita, yang kebaikan, panggilan surgawi itu, kita berlari, saudara. Saudara pernah lihat ya, atlet pelari, dia tidak memakai apapun. Memakai bajunya cukup ringan, sepatunya yang ringan, sepatu lari. Dan saudara, dia fokus mengarahkan kiri ke depan. Lalu dia sebentar-bentar karena capek, berhenti nggak? Nggak berhenti. Dia tetap lari. Lalu dia capek, terus dia nengok ke kiri, ke kanan, dia berhenti nggak? Dia tidak berhenti, tapi dia tetap lari. Dia lari terus, sampai apa? Sampai garis finish. Kita pun begitu, saudara, sekarang ini. Mari saya mau ajak saudara untuk menaikkan speed hidup kita. Untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu, speednya enggak 20 km per jam lagi gitu. Kalau kayak mobil itu lambat gitu, enggak. Tapi kalau lari itu saya percaya lebih dari 100 km per jam. Amin. Kita harus lari, udah enggak ada lagi jalan, apalagi cuma diem, saudara. Kita sebagai umat Tuhan yang dipanggil Tuhan dalam panggilan surgawi. Sebenarnya saya dalam mempersiapkan khotbah ini di minggu terakhir ini tentang pelayanan, tentang panggilan surgawi. Ini saya mau katakan bahwa kita benar-benar harus siap. Makanya tadi katakan dari awal, kita harus siap dalam panggilan surgawi ini. Karena saudara, ketika kita ada dalam panggilan surgawi, memenuhi panggilannya Tuhan, kita sudah berlari terus sampai finish. Sampai kita finishing well dan finishing strong. Jangan orang cuma lihat, startnya bagus banget ya. Waktu kita mulai startnya, keren banget tuh startnya. Tapi ternyata kita nggak sampai finish. Semuanya menjadi sia-sia. Start kita sangat menentukan juga. Tapi finishing itu lebih menentukan lagi. Kita harus finishing well dan finishing strong sampai di akhir. Kita mendapatkan satu hadiah, mahkota, kemenangan yang dari Tuhan. Saudara, ke orang yang sedang berlari itu nggak noleh kiri kanan lagi. Dia akan terus fokus sama Tuhannya. Dan dia udah nggak pusingin lagi dengan apa yang aku mau lagi. Saudara mau? Susah. Kita sedang mencari, terus mengejar, belajar. Apa yang Tuhan mau aku lakukan dalam hidup ini. Dan saya percaya, saudara ada dalam panggilan surgawi itu, saudara. Ya, setiap kita pasti mendambakan surga. Amin. Saya katakan, orang yang sedang berlari di dalam fokusnya sama Tuhan, menjaga hidupnya di dalam kekudusan, dia sedang menikmati surga di bumi ini. Amin. Bukan nanti di surga, nanti bagus kita masuk surga. Karena kita sudah mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Kalau ternyata kita tidak masuk surga, tapi saya mau katakan, tegaskan, GP Hope, HICC di Kupang ini, semuanya kita mau bersiap diri untuk masuk dalam surga yang kekal. Dan kita semua mendapatkan surga, ya. Saudara, mendapatkan surga itu kita harus berlari, terus lalu hidup di dalam kekudusan, dan mempersembahkan diri yang terbaik buat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaga kekudusan hidupnya tanpa melibatkan Tuhan. Artinya setiap hari kita akan selalu, Tuhan pimpin aku, pimpin langkahku. Roh Kudus pimpin langkahku. Setiap kata, setiap perbuatanku mencerminkan Tuhan dalam hidupku. Saya percaya saudara, kita harus punya sesuatu tekad yang bulat untuk kita menang dalam perlombaan lari ini. Kita harus speednya tinggi tadi saya katakan ya. Jadi nggak lengah lagi, nggak santai lagi. Nanti ada doa nih, nanti aja deh. Doakan jam 7 ya. Oh latihan jam 7 ya. Nanti aja deh jam 7:30 aja lah.
Atau nanti aja pas latihannya jam 8 gitu. Kita tidak di situ lagi posisinya. Tapi kita bahkan akan selalu ingin untuk ada di dalam penyembahan dalam Tuhan. Bersama-sama saudara seiman kita. Dan saudara akan merasakan kasih kuasa Tuhan. Kita nggak santai lagi, kita tidak lengah lagi. Tapi kita harus serius. Katakan serius. Serius. Amin. Haleluya. Fokus mencapai garis akhir. Dan memperoleh hadiah. Yaitu surga yang kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Yang terakhir saudara. Kita harus berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Dan seorang yang berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, yaitu yang sudah ditangkap oleh Yesus, saudara akan merasakan berharga di mata Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, aku sungguh menjadi orang yang dihargai oleh Tuhan. Coba Kak Joshua tolong baca dalam Efesus 1 ayat 13. Karena kenapa? Karena kita sudah dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin, puji Tuhan. Jadi ketika kita sudah ditangkap Yesus, kita sudah ada di dalam Yesus, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kuasa Roh Kudus itu sudah dimeteraikan di dalam hidup kita. Saudara tahu materai? Dibuang-buang? Enggak ya? Pasti dia ditaruh di dalam dompet. Harganya walaupun cuma 10.000 tapi berharga sekali itu ya. Bisa buat MOU ya Bu ya. Bisa buat kerjasama yang harganya miliaran dengan harga 10.000 itu. Kita bisa membeli sesuatu yang mahal dengan 10.000 itu karena materai itu memperlihatkan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya Tuhan. Materainya itu Roh Kudus sendiri loh saudara, di dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika Roh Kudus itu dimateraikan dalam hidup kita, Roh Kudusnya udah gak diam lagi, Roh Kudus akan terus bergerak, Roh Kudus akan terus berkarya, Roh Kudus akan terus mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Ada seseorang pada saya bilang gini, Ibu, saya pengen sekali berbuat baik, saya pengen sekali melakukan hal yang baik. Tapi kenapa selalu kejahatan yang selalu saya buat? Saudara, orang yang seperti ini, dia belum dibebaskan dengan kuasa Roh Kudus. Dia belum ditangkap oleh Yesus 100%, benar-benar ada di dalam Yesus. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang kita ini semua yang di saat ini, kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan terus berkarya dalam hidup kita, terus akan bekerja dalam hidup kita untuk mencapai apa? Menuju kepada tadi apa? Kedewasaan dan kesempurnaan. Nah saudara, kuasa Roh Kudus bekerja sehingga kita itu akan mendapatkan kodrat ilahi. Saya mempelajari kodrat ilahi itu apa ya gitu ya. Kodrat ilahi itu sehingga kita tuh luput dari segala hawa nafsu dunia yang membinasakan kita, membinasakan dunia ini. 2 Petrus 1 ayat 4, Kak Jos. 2 Petrus 1 ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Amin. Dan yang sangat besar. Yes. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara, dengan jalan itu Tuhan menganugerahkan kita kodrat ilahi. Jadi kayak udah alergi sama dosa. Kita udah gak mau melakukan dosa lagi sekalipun kita hidup di dunia ini. Kita mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin saudara. Kita harus mencapai sampai ada kita di dalam kodrat ilahi, di dalam bagian kodrat ilahi itu. Dan ini saya serius sekali saudara. Karena waktunya sudah semakin singkat. Waktunya sudah semakin dekat. Mungkin Tuhan gak datang dengan apa sangkakalanya langsung datang menjemput kita orang-orang saleh dalam sehari 2 hari ini, tapi kita nggak tahu panggilan Tuhan atas pribadi kita. Saya mendengar di sini banyak sekali orang yang kena tabrak, kena apa gitu ya, serem banget ya. Tapi saya pastikan bahwa orang-orang yang selalu berharap sama Tuhan, kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Sampai waktunya Tuhan harus panggil kita, ya udah kita kembali ke surga. Tapi saya percaya kita harus melakukan dulu panggilan surgawi dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tidak semua orang sama panggilan surgawinya, saudara.
ada yang mungkin setiap apapun yang menjadi bagian dalam hidup kita, kita sekarang benar-benar ada di dalam panggilan surgawi itu. Dan saya akan selalu merindukan di satu hari nanti berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus katakan, sabaslah engkau hai hambaku, dan mari masuklah bersamaku menikmati kebahagiaan bersama Tuhanmu. Itu yang saya akan selalu rayu, akan saya kejar. Jadi kita udah gak mau lagi untuk sedikit pun kompromi dengan dosa apapun yang tidak menyukakan Tuhan. Karena panggilan surgawi itu kebalikannya panggilan duniawi. Panggilan duniawi pastinya lebih menggoda. Karena pasti akan kelihatan manusia, kelihatannya enak sesaat. Tapi nantinya saudara, kita akan selalu berpikir hadiah yang Tuhan siapkan bagi kita. Panggilan surgawi itu hadiahnya adalah surga yang kekal. Ya, kerinduan kita untuk mencapai garis akhir kita harus lakukan yang pertama, meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Jangan bilang, nanti ya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Saudara jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Atau ada yang tidak? Mau girang aja terus? Mau girang dulu? Sudah jawab ya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Yes. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Baru, oh giranglah, haleluya. Memang kita maunya bergirang dulu. Jawabannya nanti aja lah, gimana nanti. Maaf Tuhan, aku lagi sibuk. Jangan ya dek. Jangan ya dek ya. Tuhan maaf Tuhan, aku lagi masih sibuk nih. Aduh pekerjaan aku lagi banyak. Aku lagi naik karir nih Tuhan. Aku lagi luar biasa ya. Jangan ya dek ya. Kita harus meresponi panggilan Tuhan dengan menjawabnya ya, ya, ya. Dan saudara, kita berlari kepada tujuan kita. Kita terus berlari sampai akhir. Jangan, karena dalam lagu juga kan ada, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ih capek nih bu, aduh tiap Sabtu harus ngepel dulu, harus apa dulu. Saudara, ini lagu pujian ini, dan saya katakan bahwa kita harus sampai finishing well dan finishing strong. Kita berjumpa dengan Yesus di surga. Apa yang kita lakukan saat ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun orang gak lihat, Pak Dedi gak tahu. ACO gak lihat juga. Gitu ya misalnya gitu. Tapi saya percaya ada mata Tuhan yang lihat kita. Apa yang kita lakukan untuk mengejar panggilan surgawi itu. Menjadi guru, guru yang baik. Menjadi dokter, dokter yang baik. Menjadi pegawai, pegawai yang baik. Menjadi karyawan, karyawan yang baik. Menjadi pelajar, pelajar yang baik. Bahkan harus yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dan usaha kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Mari kita mau tanggalkan segala apapun yang menjadi keakuan kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Yesus harus makin menjadi besar. Dan aku harus makin menjadi kecil. Karena Tuhan Yesus harus dimuliakan lewat hidupku.